Itu tidak mudah karena juga kami harus mencari peralatan lagi yang dulu tidak kami gunakan untuk digunakan kembali sedapat mungkin mencarikan energi alternatif. Dan bersama PGN ya tentunya perlu menyiapkan mekanisme kontingensi ya, misalkan impor LNG jangka pendek, gitu, swing kontrak, atau cadangan strategis ya untuk melindungi industri dari shock pasokan yang terjadi sekarang ini. Itu satu. Kemudian yang kedua ya apa namanya? Ya, Kementerian membentuk Pusat Krisis Industri sebagai langkah antisipatif atas krisis pasokan gas terhadap industri penerima harga gas bumi tertentu. Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengguna HGBT mengeluhkan gangguan yang terjadi dalam suplai gas ke industri. Kementerian Perindustrian membentuk Pusat Krisis Industri Penggunaan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT. Pembentukan krisis center tersebut sebagai langkah cepat menampung keluhan pembatasan pasokan subsidi gas ke industri penerima. Juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni Arif, dalam keterangannya menyebut langkah pembentukan pusat krisis diambil pasca tersebarnya surat produsen gas nasional pada industri penerima HGBT, bahwa akan diberlakukan pembatasan pasokan sampai 48% saja. Sebelumnya sejumlah pelaku industri yang diwakili Asosiasi Aneka Keramik Indonesia dan Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia mengeluhkan gangguan suplai gas ke industri prima HGBT. Namun PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN selaku produsen dan penyalur gas kepada industri berdalih gangguan pasokan disebabkan faktor keadaan kahar atau force majeure. Dalam hal ini PGN pun menerapkan kebijakan kuota pemanfaatan HGBT sebesar 48% dari kebutuhan, di mana setiap penggunaan gas di atas kuota akan dikenai biaya tambahan sebesar 12% dari harga $14,8 per miliar British Thermal Unit atau setara dengan $17,8 per MMBTU. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, langkah darurat atasi krisis pasokan gas industri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Justinus Gunawan. Beliau adalah Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi FIPGB. Kemudian juga Mas Aryo DP Irhamna, Ekonom Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Justinus, apa kabar? Apa kabar? Baik. Pak Prasetyo. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Aryo, apa kabar Mas? Baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin dari sisi pelaku industri bisa menyampaikan review terlebih dahulu terkait dengan konsistensi, kemudian realisasi kebijakan HGBT yang selama ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Silakan Pak Justinus. Kebijakan HGBT dilaksanakan inkonsisten. Perpres 121 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kepmen SDM nomor 76 tahun 2025 tampaknya diacuhkan oleh penyalur, dalam ini mayoritas PGN. 40% adalah angka yang unbelievable karena sepertinya kita dipaksa untuk menurunkan utilisasi ke 48%. Seperti tadi disampaikan, apabila kita menggunakan lebih maka dikenakan harga hampir 17,8 US$ per MMBTU. Ini sangat tidak dapat dipercaya gitu, Mas Prasetyo. Kami jadi gelagapan menanggulangi proses produksi sehingga feeding bahan baku itu harus diturunkan sesuai dengan pasokan gas dengan tekanan rendah gitu ya. Itu tidak mudah karena juga kami harus mencari peralatan lagi yang dulu tidak kami gunakan untuk digunakan kembali sedapat mungkin mencarikan energi alternatif termasuk light oil atau batu bara. Ya ini kan pengaturan tenaga kerja juga ya. Gitu Mas Prasetyo. Ini yang kami gelagapan kalang kabut terus terang semuanya ya. Makanya kami juga mohon bantuan gitu. Baik, itu dia beberapa kondisi real yang dialami oleh pelaku industri pengguna gas bumi. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana kalau dari sisi kebijakan HGBT ini, dan tadi sudah disampaikan ini dampak yang dirasakan untuk industri kalau memang pasokan berkurang ini apakah akan mengganggu produktivitas nasional begitu atau seperti apa nih Mas Aryo? Ya jadi kebijakan HGBT ini yang sejak 2020 ya memang dalam pandangan saya ini menjadi game changer ya dari
untuk desain industri-industri strategis ya. Jadi banyak sektor seperti petrokimia, baja, kaca, keramik, bahkan pupuk ya, terbantu dalam menjaga margin produksi ya. Namun kelemahannya memang yang terlihat ya, yang terjadi sekarang terletak pada ketidakkonsistenan implementasi ya. Jadi memang harga memang ditekan, tapi pasokan ini tidak selalu terjamin gitu. Padahal bagi industri, price and supply ini sama-sama krusial. Kemudian kebijakan yang di plan gate ya, maksimal 6 dolar per MMBTU ini untuk 7 industri dari 20 ini tadi ya memang bagus ya, tapi jaminan ini tidak kalah penting gitu dibandingkan harga. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu, bahwa memang industri juga menggunakan energi alternatif. Anda melihat potensi-potensi ini juga akan mengganggu ritme produktivitas, kemudian ekosistem di industrinya sendiri, atau bagaimana ini Mas Aryo? Iya, itu kan pertama ya, harga BT sendiri tadi dibatasi ya kuota hingga 48% di beberapa wilayah. Memang ini menghantam utilisasi terutama pada beberapa industri ya. Tapi ketika sisanya harus dibeli di atas harga-harga BT, itu biaya tentu menjadi meledak gitu, sehingga mengganggu margin nih, kira-kira seperti itu ya, sebagian pabrik. Dan tentu mengganggu tadi yang disampaikan Pak Justinus ya, menjadi dampaknya kemana-mana. Jadi penunjukan pusat krisis gas industri ini tentu satu hal yang bagus ya, cuman solusi jangka pendek ini juga perlu dipikirkan juga, Mas Pras. Baik. Nah, Pak Justinus, kalau memang Anda katakan tadi kendalanya cukup memberatkan bagi pelaku industri, bahkan harus mencari alternatif sumber energi lainnya, ada batu bara, kemudian juga Anda sebutkan tadi beberapa jenis lainnya. Nah, lantas bagaimana, sejak kapan ini berlangsung, kemudian seberapa lama juga proses pencarian alternatif energi ini sudah dilakukan, kemudian apakah ada kos tambahan juga di sana begitu Pak Justinus? Ya, kos langsung jelas meledak untuk menggunakan kembali alternatif energi, tapi tidak mudah. Itu juga sifatnya sangat darurat. Sifatnya hanya menambal saja, tidak terus-menerus. Karena itu tidak kami inginkan, karena selain juga sangat risiko tinggi dan juga isu-isu lingkungan. Tetapi yang terpenting bahwa kepastian, tapi disampaikan oleh Pak Aryo, bahwa kepastian mengenai pasokan dan harga itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar, harus keniscayaan gitu ya. Kami sekarang ini harus komit terhadap pelanggan untuk memenuhi tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat mutu. Apapun yang terjadi di belakang kami harus, termasuk tadi apapun ditempuh gitu. Tapi kalau ini berlanjut, maka kami terus terang akan jadi pingsan dan mungkin ya mohon maaf ya, mungkin seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian bahwa ancaman PHK sudah di depan muka, bahkan beberapa sudah melayangkan surat, mereka sudah menutup pabrik gitu ya. Ini sangat disayangkan, dan kalau ditanya krisis center bagaimana, kami saat menghargai krisis center cepat dibentuk, sama flashback seperti IOMKI pada tahun 2020 COVID juga diperjuangkan. Nah, jadi krisis center kami sangat mengharapkan dengan cepat bisa mengkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian lembaga lainnya sehingga cepat ditanggulangi. Yang kami dapatkan informasi terkini adalah bahwa pasokan sudah mulai normal, tekanan normal, tetapi kami sangat mengharapkan bahwa kepastian harga tadi, menurut kami cabut saja itu kuota 48% oleh PGN. Ini harus segera mungkin dalam minggu ini, karena kepastiannya sangat ditentukan. Mungkin Pak Aryo bisa elaborasi bagaimana kepastian itu sangat ditunggu oleh semua orang, termasuk supply chain tadi. Memang kalau kita bicara mengenai kebutuhan pasokan gas industri ini seberapa besar persentasenya, kemudian seberapa besar kebutuhannya juga terhadap kegiatan aktivitas produksi di satu industri misalnya begitu Pak Justinus? Setahu kami sekarang sekitar alokasi gas industri sekitar 1,2 juta MMSCFD, tapi kemudian tersedia sekitar 2,8, kira-kira sepertiga gitu ya. So far yang kami tahu dan kami dapatkan informasi bahwa pasokan sebenarnya ada, ya. Tetapi kemudian penyalurannya ini dan juga penegakan
ekosistem HGBT yang sudah berjalan selama 5 tahun lebih sudah sangat bagus. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai intangible asset, yaitu mekanisme HGBT yang sangat baik. Oke. Tapi kemudian kenapa jadi 48%? Bahkan sejak Januari 2025 HGBT dilanjutkan, itu kami sangat hargai. Dengan rapat tadi Pak Rio katakan, ini kepastian supply dan harga, sehingga investasi yang sudah beroperasi itu bisa langsung bergerak cepat. Oke, ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Harapan, kemudian seperti apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT di segmen berikutnya. Pak Justinus, Mas Aryo, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan subsektor manufaktur penerima harga gas bumi tertentu. Ini dia beberapa di antaranya, ada industri baja, kemudian petrokimia, oleokimia, kemudian keramik, kaca, pupuk, dan juga sarung tangan karet. Ini adalah beberapa subsektor industri yang menerima HGBT. Dan selanjutnya, bagaimana dengan pekerja di industri pengguna gas? Ini ada berapa banyak? Pekerja di sektor industri keramik sekitar 43.058 orang, kemudian baja 31.434 jiwa, kemudian petrokimia 23 ribuan, kemudian kaca 12.928 jiwa, oleokimia 12.288 juta jiwa, maksud kami 12.288 jiwa, kemudian pupuk di 10.420 jiwa, kemudian sarung tangan karetnya di 1.660. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan pembentukan dari Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT. Ini dia beberapa hal yang perlu dicermati. Menerima aduan dari industri pengguna HGBT secara langsung dan terstruktur. Kemudian menjadikan laporan sebagai acuan dalam menghadapi krisis HGBT. Kemudian wujud akuntabilitas publik Kemenperin sebagai pembina industri. Nah ini dia. Kita lihat apakah ini benar-benar bisa menjadi game changer, menjadi solusi yang solutif ya untuk industri yang menerima HGBT. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Justinus Gunawan, kemudian juga Mas Aryo DP Irhamna. Baik, itu dia. Dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Mas Aryo, seberapa urgent akhirnya dan seberapa efektif yang diharapkan dengan pembentukan Pusat Krisis Industri Pengguna Gas Bumi ini? Iya, jadi pertama ya, PGN menyampaikan ya bahwa terjadi force major ya, dalam rantai pasok energi tertentu gitu ya. Namun itu memang mungkin terjadi ya, tapi bagi industri dari ini tidak bisa dijadikan solusi permanen. Karena kontrak komersil gas itu bersifat rigid dan committed. Jika diganggu maka ada penalti gitu ya, baik di hulu maupun di hilir. Ya jadi pemerintah dan bersama PGN ya tentunya perlu menyiapkan mekanisme kontingensi ya, misalkan impor LNG jangka pendek gitu, swing kontrak atau cadangan strategis ya untuk melindungi industri dari shock pasokan yang terjadi sekarang ini. Itu satu. Kemudian yang kedua ya tadi ya terkait kebijakan kuota ya, ini saya pengen menambahkan ya. Jadi memang dalam pandangan saya ini kontraproduktif ya, karena tadi saya sampaikan ini perlu kepastian harga ya dan pasokan ya. Jadi bukan hanya harga ya. Jadi karena mungkin selama ini pemerintah melihatnya hanya harga, memang itu penting ya, tapi tidak serta-merta pasokan itu menjadi sekunder. Ini sama-sama primer nih, harga dan pasokan. Kemudian kebijakan pembatasan ini kuota ini ya, ini kalau salah membuat perencanaan produksi menjadi kacau ya, karena membatasi 48% ini ya berarti pemerintah di satu sisi memberi subsidi, tapi di satu sisi dia menarik kembali gitu dengan beban tinggi ya, dan ini berat bagi industri padat energi. Spike cost ya, ini langsung naik ya jadi 17,8 ya per MMBtu, ini sangat tidak kompetitif ya dibanding negara lain. Kemudian terkait pusat krisis ini ya, jadi ada 3 hal yang menurut saya yang perlu diperhatikan ya dari time horizon ya. Pertama dalam jangka pendek ya, ini perlu ada cadangan gitu ya, yang
jika terjadi lagi gitu force major seperti ini ya tentu harus ada gitu. Mungkin juga ini meskipun akan sedikit mengganggu neraca perdagangan ya, perlu melakukan impor ya LNG sebagai penyangga ya lewat FSRU ke terminal ya dengan memanfaatkan freight yang sedang rendah untuk menekan delivery cost. Kemudian perlu ada relaksasi ya take or pay ya sementara digilir agar pabrik ini tidak dihukum nih saat jadi seperti ini. Dan tentu jangka menengah juga perlu renegosiasi alokasi domestik, kemudian standarisasi kontrak swap atau swing gitu ya antar koridor, ada hedging juga. Jadi memang ada beberapa ini. Kemudian jangka panjang yang menurut saya tidak kalah penting ya. Jadi tata kelola gas untuk industri ini harus direform gitu. Satu planning book gas industri ya, volume, sumber, pipe ya, topologi, cadangan, dan memang harus tidak hanya pemerintah, ini harus ada kolaborasi yang apik gitu pemerintah dan pelaku usaha gitu. Nah ini bottleneck-nya apa yang harus kita coba urai kemudian disambung kembali menjadi simpul yang lebih menguntungkan win-win solution lah dari sisi penyalur, penerima HGBT-nya sendiri Mas Aryo. Iya, jadi bisa membuat regulatory scorecard ya secara beberapa periode, misalkan triwulanan gitu ya, firm misalkan pasokan, kemudian pressure dan outage per menit juga gitu ya, dan juga kepastian ini tadi ya topik kita pada saat ini ya, jadi minimal bisa 5 tahun rolling gitu, bukan perpanjangan tahun ke tahun. Kemudian price volume commitment juga bersifat yang jelas gitu ya. Dan formula kelebihan volume ini berbasis pasar juga gitu ya. Kemudian klausul kompensasi RS yang otomatis gitu ya. Dan transparansi biaya regas juga dan transportasi. Jadi memang ada banyak hal-hal teknis ya. Karena apa? Karena ini kalau tidak segera ditangani ya, ini betul-betul sangat mengganggu daya saing industri secara makro, kira-kira seperti itu. Baik, nah Pak Justinus, apa yang diinginkan dari pelaku industri begitu? Mengingat Anda sampaikan tadi sempat sudah normal kembali begitu ya, dikatakan untuk pasokan gasnya sendiri. Nah lantas bagaimana ke depannya? Keberlangsungan ini akan berpotensi jangka panjangkah begitu? Atau potensi hari seperti ini, force major seperti disampaikan tadi sebelumnya juga akan tidak bisa kita elakkan kalau memang itu terjadi begitu Pak Justinus? Ya, force major menyebabkan tekanan turun dan sekarang sudah normal. Seharusnya tidak ada gangguan lagi juga tadi seperti Pak Aryo katakan mengenai harga. Bahwa kami ulangi lagi bahwa jadi price and volume itu menjadi suatu dua hal yang harus ya Pak Aryo ya. Dan kami kalau mohon saya kutip Pak Aryo bahwa ada suatu monitoring 3 bulan secara melekat pengawasan dengan transparansi data bagaimana perkembangan HGBT ini. Karena ini menjadi satu patokan bagi kita untuk bekerja. Kami akan bekerja semaksimal. Apalagi dengan target pemerintah mencapai 9%. Apabila kita hitung dari 5% ke 9%, maka itu kenaikannya 4%. 4% dibagi dengan keadaan saring 5%. Berarti 80% kenaikannya. Pak Aryo pasti sangat paham bagaimana kita memerlukan suatu energi yang sangat luar biasa besarnya juga. 80% dipermudah dan diperkuat gitu ya. Jadi bukan sekedar kami siap. Apalagi dengan banyaknya juga investasi yang sudah terrealisir, seakan-akan sekarang terjebak. Bahwa ada beberapa utilisasi yang sudah baru, kemudian ditambahkan, siap untuk dengan game changer tadi Pak katakan sejak tahun 2020. Itu kita bisa full maksimum Pak Aspro. Jadi sekali lagi kami himbau, kalau bisa langsung cabut saja itu 48%. Dan kemudian pasokan tanpa surcharge juga. Tadi harga itu membayang-bayang jadi kami ketakutan. Kami sekarang ketakutan untuk mengambil order baru khususnya dari ekspor. Kita bertumbuh pada ekspor sekarang nih. Oke, ini menarik. Lantas bagaimana harapan juga terkait dengan pusat krisis industri pengguna HGBT begitu yang dibentuk oleh Kemenperin. Menurut Anda ini bisa menjadi solusi jangka panjangkah atau bagaimana? Atau tergantung memang pasokannya, kemudian kuota yang justru itu menjadi tantangan utama? Pasti. Kami yakin bahwa apabila Kementerian Perindustrian sudah mulai melakukan center, itu sama seperti sekitar 10 tahun yang lalu. Saya ingat bahwa sekitar bulan-bulan begini tahun 2015 itu Menteri Perindustrian berkirim surat kepada pemerintah yang terkait untuk memastikan harga yang kami minta. Kemudian dengan kajian yang sangat mendalam dari para akademisi dan juga konsultan,
Maka kemudian keluarlah Perpres Oke. di tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2020. Justru kajian akademis yang diterapkan pemerintah itu kemudian teruji secara positif, efektif banget, kita bilang malah sakti ini. Pada saat COVID, nah ini seperti Pak Aryo katakan game changer banget Pak Aryo. Oke, oke. Nah, terkait dengan harga gas bumi tertentu, menurut Anda ini kebijakan yang memang kalau Anda katakan ini game changer, kemudian terbukti bisa menjadi salah satu penopang begitu ya geliat industri di tanah air. Kedepannya, apakah berlanjut ini secara jangka yang sangat panjang atau bagaimana Pak Justinus? Sehingga benar-benar bisa menopang lagi daya tahan, kemudian daya saing industri juga. Kita tahu kan tekanan global juga saat ini masih cukup kuat begitu Pak Justinus. Ya, regulasi menyatakan bahwa HGBT sekarang berlanjut sampai dengan 5 tahun. Ya. Kami yakin dalam 5 tahun ini sudah cukup bagi kami untuk bisa membuat planning seperti tadi kan Pak katakan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang terutama adalah kami menjaga pasar ekspor dan sementara juga menjaga pasar domestik tidak dimasuki impor. Ini kepastian sangat penting. Tadi Pak Aryo tegaskan, supply dan price ya Pak Aryo ya. Pak Aryo lebih paham mengenai hal ini, bagaimana ini pengaruh jangka pendek, jangka pendek dan jangka menengah gitu. Baik, baik. Nah, Mas Aryo, bagaimana Anda melihat potensi ke depan begitu harapan terkait dengan sektor industri HGBT yang masih akan terus berlanjut begitu game changer yang seperti Anda sampaikan ini benar-benar bisa menjadi bukti, menjadi fondasi yang kuat juga untuk sektor industri manufaktur kita ke depan di tengah PMI manufaktur kita juga yang masih mengalami kontraksi yang diharapkan trennya akan semakin baik lagi dan lebih ekspansif begitu Mas Aryo. Ya jadi HGBT ini kan price only policy gitu ya. Jadi saran saya ke depan gitu ya. Perlu dipikirkan ya price volume commitment ya. Jadi pemerintah menetapkan floor volume tahunan ya per subsektor ya. Dan ini harus dilihat juga dari kebutuhan secara historis dan harus terverifikasi gitu ya. Kemudian mungkin sisanya ini bisa interruptible. Jadi pabrik juga bisa merencanakan utilisasinya kira-kira kayak gitu ya. Kemudian juga tadi ya pusat krisis gas industri ini menurut saya bagus ya. Dan memang pemerintah jangan sendiri gitu, harus melihat data yang real gitu di industri dan perlu bangun ya industri gas ahead auction kira-kira kalau ada shortfall gitu ya tadi ya, maksudnya pusat krisis gas ini juga harus melihat ke sana gitu ya, volume cadangan seperti apa gitu ya, khusus off-taker HGBT ini dengan harga tertutup ya dan batas atas yang terikat gitu. Jadi menurut saya ada beberapa bahkan mungkin tadi ya kuota ini dengan support tarif gitu. Jadi mungkin komponen capacity dan juga misalkan dengan komponen volumetric ya. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan alternatif yang kebijakan dan tentu ini harus kita lihat ya kebutuhan industrinya seperti apa gitu dan agenda besarnya adalah kapasitas produksi industri ini jangan sampai terganggu kira-kira kayak gitu ya karena ini mereka menyiapkannya jangka panjang dan rigid gitu. Itu dia planning jangka panjang yang memang selalu disiapkan oleh industri, rencana kerja tahunan begitu ya, ini jangan sampai terganggu dengan adanya mungkin gangguan dari pasokan. Jadi seperti yang Mas Aryo sampaikan, kita harus ada plan B-nya, cadangannya seperti apa yang sudah disiapkan sehingga pada saat ada force major kemudian kita ada backup plan-nya begitu untuk bisa menjamin roda industri tetap berputar begitu untuk bisa mendorong juga roda perekonomian Indonesia ke depannya. Baik Mas Aryo, Pak Justinus, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Justinus, Mas Aryo, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Aryo. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.